semuanya, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko. Soal yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan konsep Good Corporate Governance atau GCG di dunia hingga penerapannya di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana konsep ini berkembang dari waktu ke waktu dan peran penting pemerintah serta otoritas terkait dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan. Konsep awal GCG bermula pada abad ke-17 dengan lahirnya perusahaan-perusahaan patungan seperti S. Indonesia Company and Hudson Bay Company. Pada abad ke-19, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas mulai diperkenalkan, yang memisahkan antara aset pribadi dari aset korporat. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC untuk mengatur pasar saham. Kemudian pada tahun 1970-an, GCG mulai dikenal secara luas di Amerika Serikat dengan fokus pada akuntabilitas manajerial dan hak pemegang saham. Pada tahun 1980-an, fokus pada hak pemegang saham dan akuntabilitas dewan direksi meningkat, terutama pada akibat serangan jutaan. Pada tahun 1992, Komite Cadbury di Inggris merilis Cadbury Code of Best Practice yang menjadi pedoman penting dalam GCG. Pada tahun 2002, Amerika Serikat menerapkan Sarbanes-Oxley Act untuk meningkatkan GCG dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2010 diterapkan Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act yang mengintroduksi reformasi tambahan di Indonesia. Konsep GCG mulai dikenal pada akhir tahun 1990-an dan semakin berkembang pada tahun 2000-an dengan peran aktif pemerintah dan otoritas terkait di Indonesia. GCG mulai diperkenalkan pada tahun 1998 setelah krisis ekonomi Asia yang mengekspos lemahnya tata kelola perusahaan di kawasan tersebut. Pemerintah dan otoritas berupaya memperbaiki praktik tata kelola di perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan daya tarik investasi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan bagi investor dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2000, Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG dibentuk oleh pemerintah untuk menyusun panduan dan pedoman tata kelola perusahaan. KNKG menerbitkan pedoman umum GCG yang memberikan kerangka dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia. Ada beberapa peran pemerintah dan otoritas terkait di Indonesia. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan dalam mendorong praktik GCG di Indonesia sebagai bagian dari upaya stabilitas keuangan. Mereka bekerja sama dengan International Finance Corporation atau IFC untuk mengembangkan Indonesia Corporate Governance Manual sebagai pedoman bagi perusahaan. Yang kedua yaitu ada Komite Nasional Kebijakan GCG atau KNKG. KNKG berperan dalam mendorong penerapan GCG sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Yang ketiga yaitu ada program IFC di Indonesia. IFC telah mendirikan program GCG di Indonesia sejak 2012 untuk meningkatkan standar pasar dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi transparansi. Yang keempat ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI juga memiliki peran dalam mendorong penerapan GCG di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa. BEI menerapkan berbagai aturan terkait transparansi dan kewajiban pelaporan serta mendorong perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai syarat listing. Yang terakhir yaitu ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pemerintah melalui Kementerian BUMN mengharuskan seluruh BUMN untuk menerapkan prinsip GCG sesuai dengan peraturan Menteri BUMN
pemerintah melakukan evaluasi dan audit GCG pada BUMN untuk memastikan kepatuhan dan penerapan yang efektif. Dengan dukungan dari pemerintah dan otoritas di Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong penerapan GCG melalui kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang bertujuan untuk membangun sistem perusahaan yang transparan, akuntabel,